Shalom saudaraku, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun saudara berada. Sebelum saudara memulai segala pekerjaan dan aktivitas saudara, izinkan kami melalui program Mutiara hari ini menyapa dan menemani waktu pagi saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan firman kita di kesempatan pagi hari ini akan mengangkat tema berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Dan nas firman Tuhan terambil dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu meragukan betapa dalam, betapa luas, dan betapa tingginya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sungguh tidak terukur dan sungguh tidak terhingga. Tapi ada satu hal yang bisa membuat kita terpisah dari kasih Tuhan, yaitu keengganan kita untuk bertobat dan meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat. Saya melihat bagaimana sejarah tercatat di dalam kitab suci kita, terutama di dalam kitab Yosua yang berlanjut kepada kisah di dalam kitab Hakim-Hakim, sampai kisah di dalam kitab Raja-Raja. Semuanya hampir selalu sama, menceritakan ketidaksetiaan bangsa Israel ketika mereka berbalik daripada Tuhan dan mulai ikut menyembah dewa, ilah-ilah asing yang disembah oleh orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Mereka menyembah Baal, mereka menyembah Asitoret, dan hal ini menyakiti hati Tuhan, sekaligus adalah hal yang jahat di dalam pandangan mata Tuhan. Ketika mereka hidup di dalam penyembahan berhala dan kepada dewa-dewa asing, maka Tuhan menyerahkan mereka ke dalam penindasan dan penjajahan bangsa-bangsa lain yang ada di tanah Kanaan. Kunci untuk bisa dipulihkan itu sederhana saja. Mereka merendahkan hati, kemudian mereka berbalik kepada Tuhan dari jalan-jalannya yang jahat dan mengakui di hadapan Tuhan bahwa mereka sudah bersalah. Tidak cukup sampai di situ, mereka harus mengambil komitmen dengan bentuk menebang tiang-tiang berhala. Mereka harus musnahkan itu semua. Di situ Tuhan baru memulihkan keadaan mereka. Bangsa Israel yang tadinya lemah, yang tadinya pengecut, kemudian mendadak setelah mereka dipulihkan, mereka memiliki kekuatan yang hebat. Bahkan cuma dengan segelintir orang saja mereka bisa mengalahkan pasukan musuh yang beribu-ribu berlaksa-laksa. Oleh karena Tuhan turut berperang bersama-sama dengan mereka. Yesaya 59 dengan tegas berkata bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saudara bisa lihat di sini, dosa dan kejahatan kita itu menjadi penghalang relationship kita dengan Tuhan. Itu bahkan menjadi penghalang seruan doa kita. Jadi kalau saudara bertanya kepada saya, kenapa doa aku tidak kunjung dijawab dan kehidupanku selalu menderita dan merana seperti ini? Saudara mungkin masih belum sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Yang Tuhan kehendaki berbalik kepada Tuhan itu tidak hanya sekedar mulai rajin beribadah ke gereja atau cuma rajin membaca Alkitab dan berdoa, tetapi saudara betul-betul meninggalkan jalan-jalan hidup saudara yang jahat. Bentuknya adalah tindakan seperti menebang tiang berhala. Tinggalkan kejahatan itu. Jangan hidup di dalam kejahatan yang mengecewakan, yang menyakiti hati Tuhan. Dan saudara harus serius menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saudara. Maka Ia akan mengutus Roh Kudus diam di dalam hidup saudara. Roh Kudus ini adalah pribadi yang menginsapkan saudara akan dosa. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8 berkata, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi Roh Kudus akan membuat saudara diinsafkan setiap hari. Kalau saudara berbuat salah, Roh Kudus akan mengingatkan saudara akan kesalahan saudara, supaya saudara mengakuinya di hadapan Tuhan dan meminta pengampunan, serta meninggalkan cara hidup saudara yang salah. Kemudian kedua, Roh Kudus akan menginsafkan saudara akan kebenaran. Kalau saudara tidak mengerti kitab suci, berdoa, minta pimpinan Tuhan, maka Tuhan akan menyingkapkan hikmat dan pengertian agar saudara mengerti apa yang tertulis di dalam Alkitab.
Berbaliklah kepada Tuhan saudaraku, maka Ia akan memulihkan kehidupan saudara. Tinggalkan cara hidupmu yang jahat di mata Tuhan. Tinggalkan pergaulanmu yang buruk, yang merusak kebiasaan-kebiasaan baik dan karakter yang ada dalam hidupmu. Karena Tuhan memanggil engkau untuk menjadi serupa dengan anaknya Yesus Kristus, bukan menjadi serupa dengan dunia ini. Dan ini persis seperti apa yang diucapkan Yesus kepada perempuan yang tertangkap basah berbuat zina, yang hampir saja dihukum rajam atau dilontari batu sampai mati. Yesus mengingatkan dia, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas bimbingan kuasa Roh Kudus yang mengajar dan memimpin kami, sehingga kami boleh memahami bahwa kami harus berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat dan sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, meninggalkan kehidupan kami yang lama yang bergelimangan dosa. Kami percaya Tuhan pasti memampukan kami untuk menghidupi kebenaran firman itu hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala doa dan kerinduan kami hanya di dalam tangan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersuka cita atas semangat Bapak Ibu Saudara untuk terus bertekun di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Selamat pagi saudaraku, selamat mengerjakan tugas dan tanggung jawab di sepanjang hari ini. Sampai jumpa lagi di program Mutiara hari ini yang selanjutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.